Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu fikih dasar yang akan kami upload insyaallah videonya di setiap hari Kamis insyaallah. Jadi setiap hari Kamis kita akan upload video tentang ilmu fikih yang dasar yang harus diketahui oleh setiap individu umat Islam. Langsung saja kita akan membaca tentang Kitabut Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Bab tentang bersuci. Bersuci adalah sesuatu yang sangat dikedepankan di dalam agama Islam. Buktinya setiap kitab fikih pasti diawali dengan babut taharah, pasti diawali dengan bab bersuci, karena segala amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika bersih dan suci. Salat kita sah salatnya jika kita sudah bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Tempat yang kita gunakan suci, pakaian yang kita gunakan pun suci. Begitu pula bukan hanya suci secara zahir, tapi juga orang yang bakal masuk ke dalam surganya Allah itu adalah orang yang memiliki hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, qalbun salim. Jadi taharah ini sangat penting dan sangat dikedepankan di dalam agama kita, agama Islam. Ta'rifut taharah lughatan an-nadhafatu wal khulus min al-adnas al-hissiyah kat-taharah 'anil hadath wal khabath wal ma'nawiyah kat-taharah 'anil amrad al-qalbiyah kal-'ujub wal kibr wal hasad wal riya. Bersuci atau taharah itu menurut bahasa artinya adalah suci, bersih dari segala kotoran-kotoran seperti hadas kecil ataupun najis. Dan secara maknawi artinya adalah bersih daripada penyakit-penyakit hati seperti ujub, bangga diri, sombong, hasud, dan riya dan dengki dan lain sebagainya. Secara syarak artinya adalah raf'u hadath au izalatu najas. Raf'u hadath, mengangkat hadas seperti mandi besar, seperti berwudu, mengangkat hadas kecil, hadas besar, au izalatu najas atau menghilangkan najis-najis, itu namanya taharah, bersuci. Jadi bersuci itu bermacam-macam. Wudu masuk bersuci, mandi wajib masuk bersuci, kemudian menghilangkan najis dari pakaian, dari tempat, dari manapun, itu namanya juga bersuci. Dan alat-alat bersuci itu ada beberapa, di antaranya yang paling afdal adalah air. Air bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian turab, debu bisa digunakan juga untuk bersuci. Kemudian batu, hajar bisa digunakan untuk istinja dan selainnya. Kemudian babul ma, bab air. Jadi kita bahas yang simpel-simpel saja, langsung ke inti-intinya saja. Bab air. Air itu ada beberapa macam. Yaitu air yang ada di bumi ini, air yang asli gitu, ada 7 macam. Thalatha minas sama, 3 dari langit, wa arba'ah minal ard, dan 4 dari bumi. Apa saja yang dari langit? Yang pertama ma'ul matar, air hujan. Itu air hujan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ma'us salaj, air salju,
turun dari langit berbentuk air, ketika sampai ke bumi dia membeku karena saking dinginnya suhu di daerah tersebut, air salju. Bisa juga digunakan untuk bersuci. Kemudian wal barad, ma'ul barad, yaitu air yang turun dari langit itu berbentuk es batu beku, tapi ketika sampai ke bumi dia meleleh. Itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian 4 dari bumi. Apa saja yang dari bumi? Yang pertama ma'ul bahar, air laut, bisa digunakan untuk taharah, bersuci. Kemudian wal bi'r adalah air sumur, wan nahar dan air sungai, wal ain dan mata air sumber yang keluar dari dalam perut bumi. Ya, jadi itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada 7 macam air di dunia ini: air hujan, air salju, air yang berbentuk es dari atas kemudian meleleh ketika sampai ke bumi. Kemudian ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, kemudian ada air sumber atau sumber mata air yang keluar dari perut bumi. Itu macam-macam air. Tapi ada juga jenis-jenis air dari segi kemuliaannya. Nah, jadi air itu ada tingkatan-tingkatannya. Kata ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqil anhari. Kata ulama, wa afdalul miyah, dan sebaik-baiknya air yang paling afdal adalah ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba', yaitu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sela-sela jemari Rasulullah pernah mengeluarkan air untuk memberikan minum kepada para sahabat-sahabatnya ketika sedang kehausan. Itu adalah air yang paling mulia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terhubung dengan Rasulullah itulah yang paling mulia. Sahabat yang paling mulia adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kitab paling mulia Al-Quran, karena kitab itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tanah yang paling mulia adalah tanah di mana di situ dimakamkan Rasulullah SAW. Bahkan kata ulama ada yang mengatakan bahwasanya makam Rasulullah lebih afdal daripada Ka'bah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itulah yang paling mulia. Makanya air yang paling mulia adalah air yang pernah keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Itu air yang paling mulia yang pertama adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW. Kemudian yalihi ma'u zamzamin, kemudian yang kedua air yang paling mulia adalah air Zam-Zam yang sekarang masih tetap ada di kota Makkah. Jadi air Zam-Zam adalah air yang paling mulia nomor 2 setelah air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW. Bahkan kita disunnahkan ketika meminum air Zam-Zam yaitu berdiri dan menghadap kiblat karena menghormati air Zam-Zam tersebut. Jadi hanya air Zam-Zam yang dianjurkan untuk diminum secara berdiri. Kemudian fal kautsari, kemudian air telaga Kautsar yang kelak ada di surga, telaga Rasulullah SAW untuk umat-umatnya yang masuk ke dalam surga, dan akan Rasulullah SAW berikan minum langsung daripada tangan mulia Rasulullah SAW. Abyad minal laban wa ahla minal asal. Air Kautsar itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa merasakan air daripada telaganya Rasulullah SAW, yaitu telaga Al-Kautsar. Kemudian yang selanjutnya fanili Misra, kemudian air sungai Nil yang berada di kota Mesir. Jadi itu termasuk air yang mulia di muka bumi ini. Yang nomor 4 yaitu air dari sungai Nil yang berada di kota Mesir, di negara Mesir. Tsumma baqil anhari, kemudian air-air yang lainnya, air hujan, air laut, air sumur, air biasa, air galon, itu termasuk air yang mulia yang kesekian. Jadi yang pertama, air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah. Kemudian yang kedua air Zam-Zam. Kemudian yang ketiga air dari telaga Kautsar. Kemudian yang keempat adalah air daripada sungai Nil. Kemudian yang kelima adalah air sisanya. Semua air-air yang ada di dunia adalah yang terakhir. Jadi itu macam-macam air dari segi kemuliaannya. Nanti akan kita lanjutkan tentang macam-macam air dari segi hukumnya. Kalau sekarang macam-macam air dari segi kemuliaannya, di video selanjutnya insya Allah akan kami bahas tentang macam-macam air dari segi
hukumnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.